Waktu setan menyerang, artinya karena di dalam kita ada sesuatu yang luar biasa. Begitu, saudara. Ya. Justru kalau setan soalnya tidak peduli pada orang, cuma ingat saudara memang soalnya tidak ada apa-apa. Tuh, ya. Tapi kalau setan dusu-dusu pada orang, dia mau ganggu keyakinan di dalam kita. Aduh, saudara, ketahuilah itu mutiara terindah yang ada di dalam kita. Dan setan tidak mau kita memilikinya. Kita ada di dalam dia. Ya. Jadi kan beberapa waktu lalu itu. Awal tahun ini enggak? Awal tahun ini atau tahun lalu itu. Ya, itu baru digoncangkan tentang Yesus bukan Allah. Aduh, ini muncul lagi, saudara. Saya kok, kok bisa sih? Ya, gereja Pantekosta kok masa mempertanyakan Yesus? Bagaimana sih kamu? Yang kan untuk segala sesuatu, semua yang kita lakukan dalam nama Yesus. Loh, ini dipersoalkan. Pantas sekarang orang sudah tidak mau berdoa dalam nama Yesus. Loh, ini ada apa? Ini gereja, saudara. Demi nama Tritunggal kami berdoa. Mana ayatnya? Kalau demi nama Yesus segala sesuatu dia. Loh, itu dasar ayatnya jelas. Bayangkan sekarang. Dalam nama Tritunggal kami berdoa. Mana ayatnya? Tuh, jangan ngarang. Kita percaya Allah kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus perkenalkan. Lalu yang bilang ya itu Yesus Kristus, kamu sesat. Loh, kamu tuh bagaimana tuh? Saya benar-benar sedih, saudara, bukan? Kenapa? Karena ini yang mempersoalkan orang-orang yang diharapkan jadi pengajar Alkitab. Menulis buku. Loh, kan saya sampai sekarang tidak pernah nulis buku. Paling saya tulis buku tulis saya. Oh. Dengan kata lain, oh iya kita katuk biongo. Oh iya, ini saking nipe pande, tuh baking teori baru. No, saya ulang-ulang kepada saudara, ya. Saya memang dari tadi saya pikir, kok semua yang saya baca rasanya yang rupanya tidak serak begitu di hati. Aduh, sampai saya pikir, oh ya. Ini mesti dibahas kembali. Karena memang lagi rame. Tadi malam saya sebenarnya tergelitik, saudara, untuk memberi komentar. Karena saya lihat, waduh, ini orang-orang. Ternyata ya, kemarin itu yang Desil mau kirim, Kang. Tapi saya cari, waktu Desil kirim saudara di WA. Saya cari berulang kali, enggak ada. Nih tahu apa, hilang dorong hapus atau apa. Ya. Dan tadi malam justru kita nyandak cari dia muncul. Oh, ini toh persoalannya. Ngeri, saudara. Tuh, harusnya tuh orang semua sekali lagi sadar. Tuh. Kalau setan dusu-dusu Pak Angko, ya, karena dia nih mau tuh orang jadi milik Yesus. Bayangkan. Dia membangkitkan orang-orang di luar Yesus yang sangat membenci Yesus. Oh, menghina, aduh, saudara, menginjak-injak nama itu. Ya. Dan sekali lagi, kalau orang yang memang yang tidak akui Alkitab adalah firman Allah, yang bilang itu, yang punya pemahaman itu, aduh, sudahlah, tuh orang bukan cuma nyandak marah, tuh orang berdoa supaya dong sadar. Begitu. Ya. Nah, kalau orang yang bahkan mengajar Alkitab, lalu justru mempertanyakan dan meragukan Yesus dalam kealahannya, harus
harusnya stop juga jadi Kristen kalau begitu. Ada saja saudara ya. Kita disebut ya, bukan saya yang disebut. Kita disebut Oneness Pentecostalism. Dan saya tidak peduli. Hah? Apa kayak kamu sebut? Ya. Kami percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi kami tahu namanya Tuhan Yesus Kristus. Oh itu sesat katanya. Saya baca tadi. Hah? Waduh. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu sesat. Kondorang tatawa. Itu bukan orang sebelah. Orang dalam. Coba, mari orang baca lagi ayat itu. Coba. Yang Yesus perintahkan yang orang sebut amanat agung. Coba ya, orang lihat itu Yesus yang bilang. Dari ayat 18 ya, coba lihat. Ya. Coba ini dia mendekati terangkat ke sorga ya. Yesus sudah mati lalu bangkit ya. Lalu sebelum dia terangkat ke sorga ini pesan terakhir kepada murid-muridnya ya. Supaya agak lengkap kita baca dari ayat 18. Dah? Mari kita baca sama-sama. 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tunggu. Supaya nyanda. Kepadaku diberikan kuasa. Coba tadi. Diberikan segala kuasa di mana? Di bumi. Sampai di sorga. Di sorga ada siapa? Allah Bapa. Kongki apa dia diberikan kuasa sampai di sorga? Kalau dia cuma manusia biasa yang orang Tuhan kan, ya manusia yang jadi Tuhan kan orang bilang. Kalau orang percaya Yesus itu Tuhan menjadi manusia, tapi tidak pernah hilang keilahiannya. Orang bilang, bagaimana itu bisa dijelaskan? Semua orang 100%. Maka kalau Yesus, orang semua percaya dia 100% Allah, tapi 100% manusia. Ya, oh jadi dia 200%. Kok mau jelaskan bagaimana? Namanya juga dia Tuhan. Toh, kalau engkau tidak mau percaya berarti engkau tidak dianugerahkan untuk selamat. Salah sendiri. Nah gitu ya. Oh berarti pendeta yang tahu menjelaskan bagaimana? Daripada menjelaskan lalu salah. Ini kan karena mau berusaha paling tahu. Itu kan berusaha paling tahu. Dia jadi lebih tahu dari Alkitab. Lebih tahu dari Roh Kudus. Ingat saudara, Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. So bilang akang so itu kalau Tuhan yang tidak jelaskan. Yang tidak usah bapaksa. Sampai akhirnya justru kau membuat pemahaman-pemahaman yang justru keluar dari apa yang Yesus maksudkan. Dia adalah firman. Loh saya heran. Orang-orang itu mengakui Yesus adalah firman. Toh, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat berapa itu? Ayat 8. Ya. Ini diakui. Lalu nama Yesus, kok bisa-bisanya kamu meremehkannya dan mempertanyakannya? Oke, orang kembali habiskan dulu itu. Habiskan dulu itu pembacaan kita. Oke? Toh? Jadi kepadaku diberikan segala kuasa bukan cuma di bumi. Justru di sorga, apalagi di bumi. Di sorga saja dia berkuasa. Segala kuasa saudara. Jadi dia tidak terbatas. Segala kuasa di sorga diberikan kepadanya. Apalagi di bumi, apalagi kalian. Ayat 19.
Coba 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan baptiskan mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan ulang. Yesus tidak suruh orang baptiskan dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, salah. Dia suruh kita dibaptiskan dalam napae. Tuh, nama. Bukan dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kong ini yang mana DP nama? Siapanya ndak tanya? Mari itu kan orang pandai toh. Tantu le besok ini perempuan ini mau jelaskan apa dia bogo-bogo. Biasa kan perempuan langsung anggap injak-injak di bawah. Perempuan mau tahu bikin dabu-dabu. Kali lagi saudara, coba ya. Pergi, jadikan semua bangsa. Jadi tanpa kecuali. Jadi kalau orang bilang Yesus itu cuma untuk orang Israel, baca. Toh, sebelum pergi, sebelum terangkat ke sorga, dia perintahkan murid-muridnya. Toh, pergi, jadikan semua bangsa. Kenapa? Dia punya hak. Kenapa semua bangsa itu ciptaannya? Dia ciptaannya, saudara. Semua kita diciptakan Yesus. Toh? Kalau saudara baca dengan lengkap Yohanes pasal 1, tidak ada yang pernah dijadikan tanpa Yesus. Gimana sih? Tidak ada yang pernah dijadikan tanpa firman soalnya. Nah kalau firman itu adalah Yesus, berarti tanpa Yesus tidak ada yang jadi termasuk kamu. Toh ini ya ayat 3 toh. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yesus adalah firman. Tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Balik. Baik di ayat 19 tadi. Oh, jadi sekali lagi ya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada DP nama. Dan itu sekali lagi didengar oleh murid-muridnya. Dorang yang mendengar, saksi mata. Siapa mereka? Petrus, Yohanes dan kawan-kawan. Lalu sekarang orang lihat pelaksanaan dari saksi mata yang langsung mendengarkan Yesus perintah. Yang langsung mendengarkan amanat yang keluar dari mulut sang firman. Lihat toh. Catatan pekerjaan para rasul. Baca mulai dari kisah para rasul. Toh, di sana lengkap. Saya sampai pernah menantang. Iya. Kalau mau bilang menantang. Toh. Siapapun kamu di luar sana, toh sementara mendengar atau mau mendengar sekarang kayak atau mendengar bulan depan, toh tapi siapapun kamu, toh kalau memang kamu punya dasar ayat, tulis di situ, ketik di situ. Ini loh Ibu Pendeta, ternyata para rasul membaptis orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cari kalau dapat bilang, kalau nyana dapat jangan karang-karang, toh jangan kau tambah firman Tuhan. Ini contoh awal pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Petrus. Waktu mereka mendengarkan Petrus berkhotbah, orang-orang itu pun tanya. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini begini tuh orang mengerti, saudara. Mendengarkan firman Tuhan, orang bukan, ayo, bagus tuh firman Tuhan. Bukan begitu cara respon. Apa? Kalau begitu kong, orang mau bikin apa dang? Itu respon yang tepat untuk mendengarkan firman ya. Waktu saudara dengar firman, kalau saudara sungguh amin kan begini caranya. Kalau begitu, apa yang harus kami perbuat? Kong, ayat 38. Jawab Petrus kepada orang-orang yang bertanya. Apa? Bertobatlah, lalu hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hah? Apa Petrus sopongo? Hah? Apa dianya tidak dapat dengar? Siapa ini? Beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saya tadi malam so gergetan sekali. Kita mau ketika ya sudah Jo. Iya kalau dong baca cuma ingat dong hapus le. Setelah cek lah pendeta. Pendeta lu di mana kalau di Amerika dong dengar. Mar kalau pendeta saya cek. Ya. Di rembokan yang ada di atlas. Itu kan rembokan yang ada di atlas. Jadi kan di mana itu? Ya, ada so dia di bumi, ya kan? Jadi ya, so parampuang kong rembokan lagi. Ya kasih yang. Jadi sekali lagi ya. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pelaksanaannya dalam nama Yesus Kristus. Dia bahkan nyanda ulang itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Langsung dalam nama Yesus Kristus. Dengan kata lain, mengapa ayat ini mesti ditulis? Supaya gereja yang bertumbuh kemudian membaca Kisah Para Rasul, mengerti. Oh rupanya ini tuh Yesus maksud. Tahu dari mana? Ini dong. Orang ini loh. Saksi mata, saksi telinga. Langsung dengar. Langsung dengar dari mulut Yesus. DP pelaksanaan begini. Artinya, menurut Petrus dan para rasul, nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Titik. Nah itu baru betul. Itu kan baru salah satu tadi saya bilang. Ya. Catatan Kisah Para Rasul di sana mencatat tentang beberapa peristiwa pembaptisan. Bukan cuma tuh 3.000-an orang yang pertama kali bertobat waktu Petrus berkhotbah setelah Roh Kudus turun. Ya. Tapi ada beberapa peristiwa yang Alkitab tulis tentang baptisan dan pelaksanaannya. Kong siapa tuh orang mau ganti-ganti? Siapa? Memangnya kamu siapa? Apa kamu penulis kitab? Oh kita penulis buku. Buku apa? Ini penulis kitab yang tulis. Kalau kamu yang tulis dipertanyakan. Sungguhkah Roh Kudus bekerja di dalammu? Sungguhkah yang kau tulis adalah benar ilhaman Roh Kudus atau siapa pengilhaman? Kalau cuma soal, oh ini bapak-bapak gereja zaman dulu. Aduh, dari dulu saudara itu penyesatan so ada. Bukan, oh karena ini bapak-bapak gereja tempo dulu. Ini sangat dekat dengan peristiwa. Lo lihat dong, ya
Bukankah Farisi, ahli Taurat, dorang bukan cuma dekat dengan peristiwa, dorang itu juga saksi mata. Saksi mata tapi menolak untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi apalagi cuma bapak-bapak gereja yang hidup di zaman Petrus dan para murid hidup. Gimana tuh kamu? Ya. Mau dia siapa kek? Lihat ada Alkitab untuk apa ditulis. Tuh. Jadi kita bukan cuma punya firman Allah yang tersurat, yang tersirat. Apa yang tersurat ada? Ada. Tuh. Semua tulisan dalam Alkitab tuh adalah ilham Roh Kudus. Tuh. 2 Timotius 3 ayat 16. Semua tulisan dalam Alkitab ilham Roh Kudus. Tuh. Kalau bukumu tidak mengakui ini artinya bukumu di luar ilham Roh Kudus. Jangan bangga karena kamu menulis buku. Bagaimana? Oh, kenapa kita ada tulis buku 2000 halaman? Biarlah 20.000. Jadi saudara jangan, dia penulis buku. Oh, dia bukan penguasa sorga dan bumi toh. Yesus tuh penguasa sorga dan bumi. Lalu kamu tuh siapa? Membatalkan perkataan Yesus. Oh, dia bukan membatalkan perkataan Yesus. Tapi itu loh yang Yesus bilang. Sekali lagi, lihat pelaksanaan dari amanat agung itu. Para murid. Memangnya Tuhan so bilang kalau Petrus itu sesat? Bagaimana ini orang-orang? Petrus dan para rasul, mereka melakukan pelayanan dengan dasar langsung dari mulut Yesus sendiri. Tuh, kong bapak gereja mana yang bisa membatalkan ini? Rasul mana yang boleh membatalkan ini? Ya, kalau rasul yang ditulis dalam Alkitab, tidak ada yang pernah membatalkan ini. Mau Petrus, Paulus, Yohanes, Yakobus, tidak ada yang membatalkan ini. Mereka melaksanakan persis seperti apa yang Yesus bilang. Toh. Jadi terserah orang mau bilang, oh ini ya. Saya bahkan saudara, kalau saudara perhatikan ya. Saya tidak pernah bilang Allah anak, Pak Saudara, tidak pernah. Kita tidak bilang Allah Roh Kudus, tidak pernah. Kalau itu saya selalu bilang Roh Allah atau Roh Kudus. Saya tidak pernah bilang Allah anak, saya bilangnya anak Allah. Ini Alkitab yang tulis soalnya. Dengar baik-baik. Itu terserah. Oh, ini pendeta bikin pemahaman baru, terserah kamu. Ya. Pokoknya kita ada pakai ini Alkitab yang tulis. Dia bilang anak Allah. Dia bilang roh Allah. Jangan bikin sendiri itu istilah. Kan baru sekarang saya ngomong seperti ini. Karena minta pikir ini sudah. Memang ini so terlalu kasip. Kok enggak mau bicara. Ini harus disuarakan. Terserah yang mau sakit hati kek, yang mau bangka dada, urusan diri yang pedada. Tapi yang jelas ini Alkitab. Alkitab yang tulis. Alkitab ini ilham Roh Allah. Kalau kamu membantahnya, harusnya kamu tanya, sungguhkah kau memiliki Roh Kudus? Jangan bantah para rasul yang menulis segala sesuatu menurut ilham Roh Kudus. Siapa kamu? Tuh. Ya.
segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Oh, jadi ini bukan soal menghakimi atau apa. Ini menyatakan yang salah. Dan itu fungsi firman Allah dalam ilham Allah. Oh, dia mengajar, menyatakan yang salah. Jadi yang tidak mau dinyatakan kesalahan oleh firman Tuhan, ya ampun, ya usah masuk gereja kok. Kong sapa dang sespe jemaat. Nanti Tuhan kirim loh. Selama saya masih hidup artinya saya diberi kesempatan untuk mengajar. Mengajar, menyatakan kesalahan. Yang tidak mau dinyatakan kesalahannya oleh firman Tuhan, sekali lagi tidak usah dengar firman Tuhan begitu. Oh, kau bukan miliknya. Mengapa kesalahan harus dinyatakan? Supaya kelakuannya diperbaiki. Supaya orang-orang itu terdidik dalam kebenaran. Sekali lagi ini fungsi firman Allah. Coba saudara lihat ya. Mulai dari awal. Oh jangan menghakimi, jangan menghakimi. Kan orang sekarang tuh begitu tuh. Dorang dia bilang jangan menghakimi pas apa? Pak orang yang dorang rasa menghakimi. Dengan kata lain mereka sedang menghakimi. Dan dia bilang Pak jangan menghakimi. Siapa nggak bilang Pak kita? Kalau jangan menghakimi Bapak dia yang jangkau situ. Jangan menghakimi pendeta. Ya Pak aku bilang berarti aku sementara menghakimi. Apalagi ada bilang Pak orang yang sedang menyatakan firman Allah sesuai dengan firman Allah. Saya tidak pinjam buku lain. Toh, cuma ini tuh buku yang sudah dengar. Kita nggak bilang oh menurut pendeta ini tidak usah. Toh, napa orang pe buku? Toh, kalau sudah mau dengar buku ini, no sudah. Toh, seharusnya engkau mesti sadar dan jujurlah. Toh, jujurlah kamu bukan Kristen. Terus yang tidak percaya buku ini, ada buku lain yang orang lebih percaya. Kamu bukan Kristen. Kristen cuma percaya ini. Tidak mau percaya Alkitab, ya sudah tuh kamu bukan Kristen. Kalau begitu yang urus-urus 4 orang. Tapi kalau saya bicara seperti ini kenapa? Karena saya Kristen. Saya mengakui Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab ini yang diberitahu kepada saudara kan. Jadi saya punya hak untuk bicara. Orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab, kamu tidak punya hak untuk bicara tentang Alkitab. Kenapa? Kamu bukan tidak percaya Alkitab toh. Oh ini lebih percaya buku lain. Kenapa mau bahas-bahas Alkitab? Tuh ya. Coba balik ulang di Kisah Rasul tadi. Lalu ini siapa ini? Ini Petrus toh. Ini siapa ini? Coba lihat deh. Kisah 10 ayat 48. Ah iya. Kemudian mereka meminta Petrus untuk. Oh ini kisah tentang Cornelius. Kisah Rasul pasal 10. Ini kisah tentang Cornelius. Saudara kalau saudara baca Cornelius ini siapa? Ya, dari ayat-ayat awal saudara akan lihat Cornelius ini adalah prajurit. Coba lihat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kong dia siapa? Ia saleh. Dia bahkan seisi rumahnya takut akan Allah. Dengar baik-baik ya saudara. Jadi Cornelius itu, ya, sebentar balik sini. Supaya orang-orang itu tahu. Ya. Jadi Cornelius itu, dia ini saleh. Takut akan Allah. Tuh. Bukan cuma dia, bahkan seisi rumahnya. Berarti kan luar biasa ini. Teladan dan ketegasan Cornelius. Lain kali orang tuh karena dia perwira, itu pasukan terhormat waktu itu. Pasukan Italia jangan main-main.
Itu pasukan terhormat tuh waktu itu. Ya. Ya mungkin dia setingkat jenderal kalau sekarang. Ya. Udah ada pistol. Yang nak mau pikir aja. Pendeta Badiangana janta tembak. Mari ini perwira yang takut akan Allah. Lalu bukan cuma itu. Dia ternyata donatur. Cornelius ya. Saudara lihat dulu ini. Ini Alkitab kan yang memberitahu. Jadi ini pasti bukan tambah-tambah. Ini kesaksian sesungguhnya. Kalau Alkitab yang tulis dia takut akan Allah, percayalah dia takut akan Allah. Kalau Alkitab yang tulis dia saleh, berarti orang harusnya percaya Cornelius itu saleh, takut akan Allah. Ya. Dan bukti dari dia takut akan Allah, dia saleh. Buktinya apa? Dia memberi banyak korban, banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia kote berdoa selalu. Dia bukan berdosa selalu. Dia berdoa selalu. Oh Tuhan. Bukan FB selalu. Nonton selalu. Enggak. Dia berdoa selalu. Padahal dia ada pistol. Tapi dia berdoa selalu. Dia saleh. Takut akan Allah. Memberi banyak pemberian kepada umat Allah. Lalu tukang berdoa. Jenderal dia marpendoa syafaat. Mana ada? Ini Cornelius. Apa? Coba tolong baca. Dalam suatu penglihatan, dia ada karunia. Ada penglihatan. Hebat sekali Cornelius. Kira-kira jam 3 petang jelas tampak padanya seorang malaikat Allah. Jelas tampak kepadanya. Jadi ini bukan dia halu. Kita dapat lihat malaikat, halus dong anak ini dia. Terlalu banyak bakang halua. Jadi akhirnya dia halu. Ya. Ini betul. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi dia bukan, ada malaikat kira. Ada 3 DP sayap. Apa? Ada pakai antena. Kasihan. Malaikat ada bawa-bawa HP enggak? Itu malaikat. Dong semua tanya, DP tinggi berapa? Angkat orang. Kira-kira dia buncit atau six pack? Aduh kasihan. Ini malaikat. Sekali lagi ini kesaksian Alkitab. Jangan pernah meragukan Alkitab. Cornelius ini datang dan bilang pada dia. Malaikat ini datang dan bilang Cornelius. Jadi penglihatannya sangat jelas. Sangat nyata. Apa? Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara, nyanda ada orang ingat Pak Angko. Nyanda apa-apa, asal Tuhan yang ingat Pak Angko justru. Jangan paksa semua orang ingat Pak orang, kecuali Tuhan. Tuhan sudah nyanda dapat ingat. Senang sekali. Semua orang ingat tapi hari jadi. Dan kemudian kau tidak rindu padanya, artinya Tuhan nyanda ingat Pak Angko tahu. Kau ini mau ingat pada dia tuh? Ini bayangkan semua doa sedekahmu naik sampai ke hadirat Allah. Jadi pastikan waktu saudara mau bakase, mau memberi, pastikan kau memberi kepada Tuhan. Sehingga
Persembahanmu tuh bukan cuma sampai Pak kita, sampai Pak Tuhan. Kong? Sekarang suruhlah, ini perkataan malaikat ya. Suruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Kenapa ini malaikatnya tidak bilang langsung, Jo? Kenapa malaikatnya tidak bilang langsung? Turun dari sorga dia. Kenapa dia tidak bilang langsung? Mesti suruh Pak Petrus. Bayangkan kalau Petrus ada di situ lain. Petrus mesti dijemput di Yope. Jauh. Bukan mau pakai ojek ini dia. Zaman itu saudara. Transportasi begitu sulit. Toh ini perintah Tuhan dari sorga. Suruh Pak ini malaikat, pi bilang Pak Cornelius. Ada pesan Tuhan tapi ada titip Pak Petrus pemulu. Orang yang tidak percaya kalau saya yang bilang yo, bilang yo Pak Tuhan. Kan ini Tuhan sudah datang dan bilang dengan pipangge, jemput Pak dia punya pesan untukmu. Saudara, ini cara Tuhan bekerja. Jadi kalau saudara nanti mau tunggu, nanti Tuhan mau turun dari surga dulu, sudah, so turun dia tuh hari. Kalau dia turun ulang, dia kurang mau datang mau hukum. Apa tuh nak mau dengar, kurang mau datang hukum. Yang kan ini ya. Tulis semua ini kok maksud saudara. Ya, saudara perhatikan ya. Ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Cornelius. Jadi Cornelius semua ini dia punya. Saleh, takut akan Allah, semuanya dia punya. Justru dia yang mesti mengajar. Dari dia saleh, belum lagi dia jenderal. Saudara lihat, dia mesti dengar Pak Petrus. Siapa Petrus? Dia tukang tangkap ikan. Itu dia periwayat hidup. Oh Tuhan, masa jenderal mau dengar Pak dia? Jenderal yang mesti berkhotbah. Kenapa tuh jenderalnya? Saleh, takut akan Allah. Jadi donatur, membangun gereja-gereja. So mesti dia yang berkhotbah. Pendeta-pendeta duduk jongoni. Itu kan, itu gereja masa kini. Saudara, jangan saudara jadi begitu. Dia disuruh jemput Petrus. Dia menumpang bukan di hotel, tinggal di rumah penyamak kulit yang juga bernama Simon. Banyak sekali nama Simon dulu. Tuh. Itu Simon Petrus tinggal di rumah Simon. Tinggal di tepi laut. Terus. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Bayangkan saudara, karena dia ini perwira yang saleh, maka prajurit-prajurit yang di bawah dia juga jadi saleh. Saudara, sudahkah kau menjadi teladan? Jadi bayangkan saudara, jadi 2 orang hamba dengan dia prajurit yang saleh, yang suruh jemput itu Petrus. Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Terus langsung. Langsung ayat berapa? Waktu Petrus sampai situ. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka. Saudara, lain kali kalau orang masa kini cuma kok pendeta. Bilang kita ada sibuk, ada rapat. Tuh, kalau datang ya sudah. Kalau pendeta makan jauh dari itu. Cornelius kata dia perwira. Jadi dia banyak urusan. Jadi
Pokoknya pendeta tunggu-tunggu jo di situ. Tuh. Nanti kalau dia pulang udah baru kalau sementara baca cerita tuh perwira sama nganto. Pendeta, maaf pendeta ya, kita semua tidur. Kita kan orang besar. Tuh, pendeta kan ngana tuh cuma pendeta tuh. Nyanda ada apa-apa tuh angko tuh. Cuma manggil apa kita tuh. Udah. Angko di situ jo ya. Kita semua tidur. Kata besok ada acara tunggu nanti. Saya sedang melihat masa kini orang begitu meremehkan firman Allah. Dan sampai akhirnya apa? Mereka tidak menghargai dan menghormati utusan Tuhan. Ternyata Cornelius ini beda. Dia bukan cuma tunggu kedatangan Petrus. Dia so panggil sanak saudara, sahabat-sahabat, bakumpul di sini. Hamba Tuhan mau datang. Siapa so suruh potong ikan tuh, semua tuh di kandang so potong semua. Untuk menyambut ini pasti luar biasa. Kayak apa? Bayangkan malaikat mesti turun untuk menyampaikan kepadaku, jemput orang itu. Ada pesan yang harus kau dengar. Ini kalau mau mencintai Tuhan, saudara. Orang tuh kalau mencintai Tuhan, di hatinya, di hidupnya, pada dia pikiran, dia cuma ingat-ingat apa Tuhan. Ya. Dia suka sekali membicarakan firman Tuhan. Dia pasti akan suka sekali mendengarkan firman Tuhan. Kong apa? Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Sambil tersungkur di depan kakinya, ia pun menyembah Petrus. Ada orang kan masa kini, gereja masa kini saudara. Orang masa kini itu lain sekali. Ya. Menyembah yang Tuhan yang tidak suruh sembah. Yang orang sembah itu cuma Tuhan. Bayangkan Cornelius, tapi ini maksudnya supaya saudara tahu, bayangkan Cornelius cara dia memandang Petrus. Sampai dia mesti seperti itu. Tapi Petrus ini sadar Petrus cuma manusia. Petrus bilang apa? Petrus menegakkan dia. Dan berkata kepada Cornelius, bangun, saya cuma manusia. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati orang banyak. Orang sedang berkumpul langsung di bawah ya. Lalu saudara tahu Petrus mulai mengajar. Mengajar itu Cornelius dan semua teman-teman, semua saudara-saudara yang dia kumpul. Ketika Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Selama ini yang saya tahu ya, yang diajar kepada kita semua setelah bertobat ya. Bentar ya balik. Setelah percaya, bertobat, baptis air. Baru baptisan Roh Kudus. Tapi ini kasus. Kepada Cornelius dan teman-teman yang dia undang waktu itu untuk datang berkumpul. Mereka ini kan sudah saleh, takut akan Allah, ya, memberi pemberian, berdoa selalu. Sodapa, bayangkan kunjungan malaikat
Dia lihat secara langsung. Kalau orang kan berarti sudah dipenuhkan Roh Kudus dong. Atau bagaimana? Bukankah tadi malaikat yang turun? Hah? Berarti Cornelius sudah dipenuhkan Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus dia. Ternyata beda dengan baptisan roh. Semua orang yang bawa 4 orang sampai di sini itu Roh Kudus. Tapi harusnya saudara mesti tahu. Hanya karena Roh Kudus bekerja di dalam saudara belum tentu kau sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Dengar baik-baik. So itu takut akan Allah. Toh? Dan perhatikan apa yang firman Tuhan maksud. Supaya tidak salah mengerti Pak orang-orang zaman sekarang. Roh Kudus masuk ada 4 orang. Buktinya kita sudah khotbah. Itu sana ya. Berapa banyak pengkhotbah yang ternyata tidak saleh. Tidak takut akan Allah. Memberi banyak, bikin rugi. Boleh kita memberi Marsadiki Joni? Dia memberi banyak. Berdoa selalu. Terhubung dengan Tuhan. Tapi ternyata nanti Roh Petrus datang berkhotbah mengajar kepada mereka. Lalu turunlah Roh Kudus. Roh Kudus itu turun 1 kali. Di kamar loteng. Kok ini dong? Di kamar mana? Kenapa Alkitab mesti tulis? Turun Roh Kudus ke situ. Bukankah Roh Kudus sudah turun di kamar loteng Yerusalem? Pasal 2. Kisah Rasul. Kenapa ini turun lagi? Nah, ini kan pemahaman masa gini. Masa lewat. Sudah Roh Kudus sudah turun. Sesat itu yang ini dong sesat. Sekali lagi saya tidak membaca buku lain. Ini Kisah Rasul pasal 10 ayat 44. Roh Kudus turun ke Cornelius dan teman-temannya. Sementara Cornelius itu sudah saleh. Sudah takut akan Allah. So semua yang diharapkan ada pada orang Kristen. Ada Pak Cornelius. Ternyata dia belum menerima baptisan Roh Kudus. Aduh, kasihan saudara. Saudara kalau mau tahu, saya benar-benar tidak siap ini. Untuk bicara ini. Tadi maksudnya bicara lain. Sekali lagi. Kalau Tuhan mau bicara. Kenapa kau tidak tajamkan. Buat hatimu menjadi peka. Kepada maksud Tuhan. Jangan keras sampai engkau mati. Ternyata kau belum mengalami. Apa yang Tuhan harapkan. Yang bukan harapkan, haruskan dialami oleh tiap orang percaya. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Apa? Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Saudara, berarti ada tandanya. Kok orang dah lihat bagaimana? Jangan bilang, ini mesti berbahasa roh. Ini berarti ada tandanya. Kok orang dah lihat bagaimana? Roh Kudus itu turun. Mereka tercengang-cengang karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain. Berarti ada tanda. So itu orang dapat lihat. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi ini tuh baptisan roh. Dengar baik-baik. Orang-orang itu mengalami baptisan roh. Sebelum mereka dibaptis air. Nah, saudara lihat selanjutnya.
Lalu kata Petrus tadi ya. Itu ayat 46 tadi. Lalu kata Petrus. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Kalau orang sekarang, masa perlu baptisan air? Semua yang orang lain belum punya, kita so ada kasiang. For apa itu baptisan air? Bayangkan orang sekarang tuh, kalau cuma mau mandi sana di kamar mandi, sekaligus pakai sabong dan sampo. Ini orang, orang sekarang itu meremehkan firman Allah tuh. Tasonin tahu bilang apa? Ini sejelas ini. Oh gimana sih kamu? Mereka apa? Malah baptisan roh dulu. Setelah sudah mengalami baptisan roh, malah Petrus langsung bilang apa? Kalau begitu, siapa yang bisa cegah mereka untuk dibaptis air? Waktu itu saudara, adakan pemahaman, ngoni itu belum disunat. Itu ya, karena orang Yahudi dulu tuh harus disunat. Kenapa Roh Kudus bekerja seperti itu waktu itu? Untuk membuktikan kepada mereka, waktu kau percaya Yesus, itu sunat sebenarnya. Jadi bukan lagi sunat secara lahiriah. Tuh ya. Jadi mereka dibaptis roh dulu, baru baptis air. Dengan kata lain, baptisan air harus atau ini yang penting kan coba bayangkan pendeta, so saleh kita dari dulu kita ini seorang saleh. Toh ini Alkitab 100 kali kita baca. Oh kasihan. Kalau 100 kali artinya harusnya engkau dari dulu baking. Dari sini saudara mesti tahu, ternyata ada orang yang cuma bisa membaca. Tapi pengilhaman roh Allah tidak ada padanya. So itu takutlah akan Tuhan saudara. Untuk mengerti apa yang kau baca. Ini kalau Roh Kudus tidak bekerja secara khusus kepadamu. Kau tidak mengerti yang kau baca. Biar baca bahasa Indonesia. Tuh, so itu bersyukur torang. Tuhan tetap saja meneguhkan hati. Walau di luar sana. So terlalu banyak orang yang menghina Yesus. Menghina firman Allah. Bapak-bapak zaman dulu itu yang dipegang. Loh, kalau dorang ada backing ini firman Tuhan, oke, dengar pada orang. Tapi biar dia zaman tahun berapa lagi. Kalau dia nyanda hidup seperti yang firman Tuhan aja, kok apa engkau mau dengar? Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini sedang mereka telah menerima Roh Kudus? Jadi sekali lagi, baptisan roh ada tandanya. Kenapa orang dapat lihat? Bukan, orang waktu percaya sudah ada Roh Kudus. Bagaimana ibu benar? Lah ini ada tandanya. Sampai tercengang-cengang mereka. Kenapa? Karena terlihat itu pekerjaan Roh Kudus. Aduh kasihan lalu sekarang saudara bayangkan ini dokter dengan siapa baku ambe berdebat soal nyanda ada bahasa roh. Ya udah mana-mana aja nampak ngoni. Tuh ngoni katut tu pande. Orang tertawa akang siapa pendeta Rona ya elah kasihan. Dah aja nak usah dengar pada dia. Nggak usah. Tuh. Kom Petrus kau dokter atau apa Petrus ini? Atau profesor? Mereka menerima Roh Kudus. Oke. Lalu baptisan air berarti harus. Orang lagi, itu penjahat di sebelah kanan Yesus.
Ternyata kan dia yang tidak dibaptis. Kan ada bayangkan Yesus langsung bilang, hari ini juga kau bersama-sama denganku di Firdaus. Sekali lagi, itu kan kejadiannya sebelum Yesus mati. Yesus kan masih salib, belum dikubur. Yesus langsung bilang apa? Karena dia tahu hari itu juga dia mati. Jadi dia langsung bilang pada orang itu, hari ini juga ya, kau akan bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Karena dia tahu hari itu dia mati. Setelah Yesus bangkit, berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu hari yang ke-40 setelah kebangkitannya dia pun naik ke surga. Lalu dia memberi amanat agung, dia suruh baptis. Siapa dia nyandak bilang, nggak usah baptis dari sedang tuh orang di Seipa kita, tanda suruh baptis. Jangan kok tambah-tambah saudara sekali lagi. Kalau Tuhan yang nggak bilang, jangan tambah. Amanat agung itu terjadi setelah kebangkitan Yesus. Berarti peristiwa di mana Yesus bilang kepada penyamun di sebelah kanannya, hari ini kau bersama-sama, itu so lewat. Dan Yesus tetap memberi perintah, ya, pergi muridkan orang-orang lalu baptis. Berarti baptisan keharusan. Lalu di sini dia sedemikian saleh, so turun Roh Kudus padanya, yang kita sebut baptisan roh, masih dapat suruh baptis. Kong angkus apa? Menolak baptisan. Bahkan menganggap baptisan soalnya tidak perlu. Apalagi yang sudah dipenuhkan Roh Kudus tidak usah. Justru karena tidak sudah dipenuhkan Roh Kudus, baptis. Saya punya pengalaman dekat soal itu. Ya, karena ibu saya. Mami saya ini nyandak percaya. Segala baptisan roh dia nyandak percaya. Itu yang mati-matian dia bilang, cuma itu kata tuh dia benci pak orang Pantai Costa. Tuh. Dia anggap itu baking-baking. Ini mami saudara. Marnin tahu kalau kiapa dia benci-benci mar dia sekolah Alkitab. Jadi dia sekolah Alkitab bayangkan belum dibaptis. Itu mami. Ya. Jadi saya punya sekali lagi pengalaman sangat dekat dengan peristiwa ini. Kong dia bilang karena itu murid cuma sedikit. Dia sekolah di Surabaya. SES. Ya itu mami. Ya nin tahu itu angkatan berapa. Berarti karena dia menikah dengan papi tahun 61. Ya berarti kan sebelum itu. Ya berarti sekitar tahun 60. Itu SES sana. Luar biasa itu SES berarti. Tuh, ya sekali lagi orang tua saya. Mami papi itu lulus di sana. Lulus sekolah Alkitab Surabaya. Tuh, ya. Nah, dia bilang karena orang tahu kita belum baptis, tiap kali kata mengajar lebih saya Om Ishak kan waktu itu, ya. Setiap kali kalau kelar mengajar selalu dia tanya siapa yang mau dibaptis karena dia tahu ini ada ini siswi satu ini keras kepala tidak mau dibaptis. Dorang tidak pernah tahu mami belum dibaptis kenapa saudara? Karena dia udah minta satu Pak Tuhan. Tuhan, ini yang kita belum terima pada orang. Tolong kalau betul dorang, biarkan aku dibaptis roh dulu. Biarkan kita alami dulu pengalaman itu. Kalau belum alami kita belum percaya. Tuhan ampuni Pak kita, mar Tuhan tolong. Begitu saudara. Sampai pelajaran Roh Kudus, mami bilang, itu di kelas. Di kelas di sekolah Alkitab itu saudara. Ya. Jadi mata pelajaran Roh Kudus, ya. Lalu katanya selama pemberitaan, maksudnya selama pelajaran itu dia sorasa lain sekali DPHT. Ini mami, ya. Dan pas selesai pelajaran, waktu itu guru suruh dorang berdiri, mami soalnya tak berdiri, dia berlutut dan dibaptis roh. Saat itu juga. Itu tuh dia bilang, ternyata dorang kotek selama amin. Kita masih berlutut.
karena nyanak muta berhenti. Dia menangis dan saudara ini mami berkesaksian. Dia bilang dia sampai nyandak dapat rasa kalau dia ada berlutut di lantai. Dia dapat rasa kata dia di awan-awan. Dia berkesaksian saudara. Dia sampai dapat rasa dia rupa ada ayun-ayun. Ya, jadi lama sekali orang tunggu sampai dia amin. Tuh, waktu kelar dia berdoa dia langsung bilang tolong baptis pak kita sekarang juga. Ya, saudara jangan paksa begitu ya. Saya tidak benarkan maksudnya mami, tapi itu cara Tuhan ternyata untuk dia. Ya, jangan saudara, oh kalau begitu kita berarti kita nah ya, iya kalau Tuhan mau bikin kalau nyanda saudara, tapi ini maksudnya supaya saudara tahu ada pengalaman yang seperti itu juga. Jadi sekali lagi, kalau coba mau lihat ciri-ciri dari Cornelius, kalau orang sekarang, ngapain nih baptis air? Sudah aja. Justru sekali lagi, setelah dia alami ini semua, bayangkan betapa salehnya Cornelius. Dibaptis roh, lalu baptis air. Sekarang orang lihat pelaksanaan baptisan air masih oleh Petrus. Lalu Petrus menyuruh mereka. Jadi semua orang yang waktu itu percaya bahkan dibaptis roh, Petrus suruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Siapa bukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Siapa? Kenapa mesti dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Sekali lagi, karena Petrus tahu itu nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Kasihan. Mengapa saya keras di sini saudara? Nyanda baku sedu soalnya. Dan bayangkan sekali lagi, sampai masa kini ternyata ini nama Yesus terus diserang. Bayangkan kalau zaman sekarang orang karena orang mau junjung ini pemahaman Tritunggal, padahal kan kalau cuma bilang saya terima atau tidak pemahaman Tritunggal, kan orang terima. Karena orang juga percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, tapi semua doa ditutup dalam nama Yesus Kristus. Coba mana lagi tuh ayat? Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan, Paulus bilang. Bagikan. Baptisan dalam nama Yesus Kristus. Doa makan sama kalau sekarang aku bahkan berdoa dalam nama Tritunggal. Coba kuat. Kan ini kan masa kini ini. Saudara semakin melihat ini benar-benar so simpang siur saudara. Harusnya orang takut. Ini racun. Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 19. Coba baca dulu tuh segala sesuatu. Mana? Mana aku ayat itu? Segala hal dilakukan. Nah, sudah. Sementara cari itu dia, ayat itu coba pilih kisah 19 dulu. Ya. Saya sudah lihat ya. Ini praktek-praktek pembaptisan yang dicatat. Bayangkan mesti ada catatannya. Supaya kita-kita yang hidup di masa akhir ini tidak diombang-ambingkan oleh simpang siur pengajaran yang tidak-tidak. Itu saudara berdoa. Ya. Saudara bukan cuma mengerti. Bila perlu nanti kalau ada orang yang bertanya apa saudara, saudara bisa menjawabnya. Khusus nih jemaat di sini, kong saudara le kong mengerti le, so keterlaluan dari ini so tahu seberapa puluh kali. Iya dari awal deh. Ini komang Paulus. Ya.
Paulus, cari tuh ayat tadi, Veta. Sudah apa? Oh sudah apa? Mana tuh ayat coba. Itu Kolose 3 kote. Kolose 3 ayat 17 ya. Oke, coba tolong baca dulu ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu ya, yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada apa gereja masa kini? Suruh, bayangkan saudara, kalau mau tabiskan ibadah, orang saya lihat mesti dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Loh, jadi ini anggap apa? Latih dirimu, berdoa dan lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Gimana tuh? Ini karena terlalu pandai. Oh, Bapa lebih tinggi dari anak. Lebih sesuai itu pemahaman Tuhan hari. Bapa dan Roh Kudus, Yesus di luar itu. Coba. Padahal Yesus sendiri yang bilang, Bapa, Anak, baru Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu rohnya Bapa. Bukan rohnya Yesus, karena rohnya Yesus ada. Ya, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Oh, ini tuh orang baca dulu. Roh Kudus diutus oleh siapa? Apa cuma Bapa yang utus Pak Roh Kudus? Bukan Yesus. Coba lihat. Yohanes 14 ya. Yesus bilang nanti aku utus Roh Kudus. Kong siapa kok itu Yesus? Siapa? Aduh. Jikalau penghibur yang akan kuutus. Ku di sini ini cerita tentang Yesus yang bicara ini ya. Yohanes 15. Jadi penghibur ini Roh Kudus maksudnya. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi. Siapa yang utus? Siapa yang utus? Yesus. Tuh, lalu orang malah, wah Yesus kan. Masa Yesus utus Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus keluar dari Bapa? Bapa kan lebih tinggi dari Yesus. Jadi harusnya Bapa dong yang utus Roh Kudus. Kok siapa dong Yesus yang utus? Itu Roh Kudus. So itu jangan sok-sokan pakai orang peakal. Mencoba mengerti Alkitab dengan akalmu. Tuh berdoa kepada Tuhan. Kalau nin tahu mau menjelaskan lebih enggak usah baca ini Alkitab dan begini enggak usah dijelaskan apa-apa. Daripada engkau salah. Ini sok-sokan merasa paling benar dia. Paling betul, paling tahu dan akhirnya paling salah. Kenapa enggak mau percaya ya? Ini kenapa Yesus bilang? Kalau Yesus cuma bilang seperti ini, lalu siapa kamu mau merumuskan hal-hal yang Yesus yang tidak rumuskan? Orang mau bikin perumusan yang tidak ada guna. Cuma mau saya tunjuk orang ini pandai. Saya lebih pandai dari Yesus. Yang kan saudara, kalau Yesus cara menjelaskan Roh Kudus begini, kok siapa engkau mau menjelaskan Roh Kudus dengan caramu? Apalagi tidak dipenuhkan Roh Kudus. Lalu mau menjelaskan tentang Roh Kudus. Tahu apa kamu? Dibaptis roh tidak pernah. Malah sementara membahas tentang Roh Kudus sambil dia isap rokok kudus. Lalu berpikir bahwa dia paling tahu tentang Roh Kudus. Aduh saudara, ini yang sedang terjadi masa kini. Jadi kalau saudaranya nak mau buka, saudara hati baik-baik. Bilang patungan saudara orang ini sangat dekat sebenarnya. Sangat dekat karena itu ada di sekitar. Sangat dekat dengan penyimpangan, penyesatan dan macam-macam. Kan? Tuh hari baru berhenti, sekarang sudah, seulang lagi. Ya. Nanti sebentar DP jelas-jelas. Ya. Tapi sekarang maksudnya ini karena for orang di live sana jadi ya saya bicara seperti ini. Nah, mana ada lagi dek. Roh Kudus itu diutus oleh Yesus.
Oke, nanti mama cari kalau begitu. Jadi sebenarnya kalau saudara dari beberapa ayat yang kita baca, harusnya Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Dorang nyandak bakal lain nggak sama dengan orang. Oh, siapa tuh lebih tinggi? Udah ngoni berarti sesat salah. Loh, orang cuma ada baca apa yang Yesus tulis, apa yang Yesus bilang, yang Alkitab tulis. Ya. Oh, ini lebih tinggi dari ini lebih sudah. Bahkan kalau saudara baca cara Paulus memberi berkat, coba saudara lihat Paulus memberi berkat. Kan ditulis dalam surat-suratnya. Coba lihat Paulus memberi berkat itu bagaimana? Paulus biasanya ya sebelum dan di akhir surat dia selalu bilang tentang berkat. Coba. Coba. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Coba baca pasal terakhir deh. Pasal terakhir coba lihat ayat terakhir apa? Biasanya begitu dia tulis. Dia tutup dengan berkat. Saudara kan coba. Ini berkat. Duh rupanya tidak terlalu menggigit. Saudara maksud bagaimana ini? Orang kan soalnya kalau nyandak doakan berkati angko pedoi. Udah rasa rupa ini bukan doa berkat. So terlalu salah orang bicara berpikir. Kalau berkat itu pasti doi. Ini orang Kristen masa kini. Ini apa ya? Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah apa DP doa berkat? Kau saudara suka bagaimana tuh doa berkat? Kiranya kau tidak mengalami sakit penyakit, ya apa diperluas wilayahmu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kok apa Tuh, ada lagi. Berkati semua pekerjaannya. Kita tidak pernah baca soalnya itu. Oh ada pendeta di perjanjian lama. Kok kayak padang dong Paulus nyanda aja ulang. Bukankah Paulus ini orang Farisi? Siapa tuh orang Farisi? Paulus ini orang Farisi dan anak di Taurat. Kong cuma orang yang tahu itu perjanjian lama. Kong dia nih tahu. Kong kayak apa DP doa begini? Ini DP doa berkat. Kong saudara mau doa berkat yang mana? Kiranya ini semua yang menyenangkan daging. Ini yang orang sebut berkat. Ya, berkat jasmani terlebih berkat rohani towo. Bilang jo kalau engkau yang paling hormat, yang engkau paling suka berkat jasmani. Oh, jadi biarnya enggak dapat iman, yang penting dapat doi. Oh itu ini pemilihan, tiap kali acara pemilihan kalah Yesus. Berjumpa Yesus kalah dengan berjumpa serangan amplop. Betul tuh? Hati-hati saudara. Jangan biarkan hal-hal materi, hal-hal lahiriah mengalahkan hal-hal rohani dalam hidupmu. Berdoa itu supaya Tuhan cuci orang pe otak dan hati semua. Supaya kau bisa menerima apa saja yang Tuhan bilang. Jangan ragukan, jangan pertanyakan. Justru kalau ada pendeta-pendeta yang mulai meragukan apa yang Alkitab tulis, tanya apa dia. Atau bukan, jangan usah tanya, bilang pendeta
pendeta pe gelar kita hormati tapi pendeta pe nyandak hormat Pak Alkitab kita nyandak suka. Gimana kau nyandak berani? Dengan kata lain mereka tidak sedang menjunjung Alkitab ini. Kau saudara mau dengar pas apa? Umar dia ketua sinode biar dia sapa saudara. Hah? Baca lagi tuh Galatia 1. Tuh, coba lihat. Galatia 1 ayat 10. Coba baca lagi 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu apa? Waduh, ini bukan cuma menghakimi, mengutuk. Paulus mengutuk malaikat dari sorga. Kalau malaikat itu tidak memberitahu apa yang sesungguhnya. Jangankan dia cuma lulus dari mana. Oh dia komang lulus dari Malang. Lulus dari Surabaya. Oh ini komang ini lulus dari apa? Dari Oklahoma. Amerika Serikat. Oh bukan dari planet Mars. Oh ini komang utusan apa? UFO. Tuh. Dia baru turun dari piring terbang tadi malam. Terkutuklah dia. Coba 9 ya. Kan Paulus ini ulang-ulang. Tuh ayat 10 tadi. Lihat deh ayat 9. Ayat 9 dia saya bilang. Oh tadi ayat 8. Okay. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi. Bayangkan Paulus. Dia ulang-ulang sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Terkutuk. Kong saudara diberkati oleh pendeta yang terkutuk itu. Coba betul tuh. Lu ini. Kalau dia menyampaikan berita yang tidak benar, dia terkutuk. Kong itu orang sudah diberkati. Siapa yang berkati? Ternyata yang berkati pada dia pendeta yang terkutuk. Kong berkat apa yang turun padamu? Oh kasih yang Tuhan tolong. Ayat 10. Tuh, ini komang kita yang mesti baca. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Bukankah saya tahu mayoritas sekarang ini sedang membicarakan dan mengutuk-ngutuk justru. Ini pelajaran yang benar. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Coba saudara. Tuh, sekali lagi saya sampai Tuhan, ya, jangan biarkan aku mati sebagai pendeta. Ini cuma gelar yang diberi manusia. Tolong hambamu benar-benar berakhir hidup ini sebagai hamba Kristus. Oh gereja solantik Pak kita. Coba lihat gereja itu diberkati Tuhan atau sedang dikutuk Tuhan. Harusnya kan saudara tahu dong. Kalau begitu yang melantikmu siapa? Orang yang dikutuk Tuhan. Lu kan harusnya sadar. Jangan pernah cari dan jangan pernah berharap pendeta yang mengajarmu mesti menyenangkan hatimu. Mesti menyukakan hatimu. Baking semua. Kayak apa pendeta ini ke paling lain. Ya, so keras, lama. Tuh, kok baku lain dengan orang lain ajar Kalau kita baku lain dengan Yesus ajar. Kalau saya berbeda
dengan apa yang para rasul ajar, tolak jo ini. Ya. Tapi kalau yang saya ajar kepada saudara adalah sesuatu yang ternyata Alkitab menyatakan seperti itu, harusnya kau bertobat sekarang. Itu. Saudara, jadi ya itu masih ada beberapa peristiwa ya tentang pembaptisan di dalam Kisah Rasul sebenarnya ya. Yang menjelaskan di sana pembaptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Titik. Saudara, jadi tadi yang terus baca Cornelius ya. Lalu orang-orang yang mendengarkan Petrus berkhotbah pertama setelah dipenuhkan Roh Kudus. Kisah pasal 2. Ya. Lalu Cornelius tadi pasal 10. Saudara bisa lihat pasal 19. Baptisan yang diulang karena belum lengkap. Tanpa nama Yesus Kristus itu nyandak lengkap. Jadi diulang. Kisah pasal 19. Bukan setiap berdosa saudara baptis ulang. Yang tidak ada ayatnya. Yang tidak ada ayatnya. Petrus habis menyangkal kepada baptis ulang. Dengar baik-baik. Tiap berdosa baptis ulang. Kalau saudara, saya berpikir itu masih boleh. Kalau saudara tuh hari belum mengerti, lalu diulang, saya pikir itu tidak apa-apa. Kan belum mengerti. Ya. Tapi kalau sudah betul, sudah. Yang perlu kau lakukan bertobat. Simon mantan tukang sihir yang orang berapa kali bahas di sini, kisah 8 itu ya. Itu kan Petrus bilang, binasalah kau dengan uangmu karena hatimu tidak lurus. Yang Petrus suruh cuma apa? Bertobat, enggak usah baptis. Dia usah baptis tuh hari. Waktu dia salah enggak usah baptis. Salah tuh engkau, bertobat, bukan baptis. Itu ya. Jadi baptisan adalah baptisan sampai baptisan itu dilakukan persis seperti yang Alkitab contohkan. Biar 10 kali, biar 100 kali. Kalau baptisan itu belum cocok, harusnya kamu mesti tahu kamu belum dibaptis. Sementara baptisan itu adalah keharusan. Jadi saudara kalau sampai terjadi apa-apa padamu terserah saudara. Pokoknya saya kasih tahu. Ya. Jadi kalau mau dengar sudah toh. Kan keselamatan tanggung sendiri. Engkau rasa begitu nyanda apa-apa ya sudah toh. Kita mau bilang apa? Yang jelas kepada saudara sudah diberitahu. Cornelius yang luar biasa nyanda cukup mesti baptis. Baptis dulu. Nih. Oh, kita so punya karunia. Kita so ini so itu. Lihat dulu. Alkitab bilang apa tentang baptisan? Kalau belum betul baptis ulang. Tuh saudara. Jangan akhirnya bayangkan kalau ternyata akhirnya kepadamu tidak bisa berkat Tuhan turun. Kenapa? Karena kau sebenarnya belum melakukan yang benar. Oh, hati-hati saudara. Kali lagi orang ini sedang mendekati hari-hari terakhir. Ya. Kalau baptisannya tidak perlu, Yesus tidak usah perintah. Kalau baptisan tidak perlu, para rasulnya tidak usah baking. Waktu tanya, kong orang mau baking apa? Percaya, bertobat dan baptis. Baru dosamu diampuni. Di luar itu dosamu belum diampuni. Aduh, gimana lagi? Di baptisan itu jalan keampunan dosa, saudara. Alkitab yang bilang, bukan kita yang bilang. Lo cara baptis seperti apa? Pakai nama apa? Ada DP nama. Bukannya tidak ada nama. Sekali lagi, ini kalau mau ulang-ulang.
Bapak bukan nama. Bapak itu bukan nama. Kalau cuma mau bilang Bapak, banyak sekali orang Bapak. Tuhan Yesus Kristus cuma satu. No? Dia sebenarnya cukup untuk mewakili Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tahu dari mana? Karena para rasul membuktikannya dalam pelaksanaan baptisan air. Yang mereka lakukan dicatat di dalam Alkitab kita. Siapa tahu saudara sampai dibawa ke sini karena Tuhan hendak meluruskan pandanganmu. Mungkin kurang itu. Kurang itu tuh Tuhan hendak tunggu bangko. Tulaing kan rupa Cornelius tadi. Tulaing semua so bagus. Bayangkan sampai Tuhan masih suruh malaikat khusus turun pada dia. No? Dibaptis saja tanpa mengalami Tuhan kan itu enggak. Itu harus. Baptisan harus. Ya, baptisan air harus. Bahkan kalau saudara lihat baptisan roh harus. Tapi kemudian bertumbuh mempertahankan kekudusan itu harus. Bukan karena orang ini kan selamat karena anugerah, bukan karena perbuatan. Oh. Oke, orang selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan toh. Jadi sembarangan melakukan, bayangkan sekarang orang tuh begitu. Dia sembarangan baking karena orang kok bukan karena perbuatan selamat. Oke. Mengapa keselamatan diberikan gratis pada orang? Yang enggak usah bayar. Berarti kan harusnya saudara tahu itu hal yang paling berharga. Orang yang enggak bisa bayar. Dalam hidup ini semua yang saudara pakai sampai sekarang, sampai rumah, mobil, kendaraan semuanya itu kau bisa bayar deng doi. Toh? Keselamatan orang enggak bisa bayar toh. Artinya itu yang termahal dalam hidup ini. Ya. Coba, saudara dapat barang mahal. Karena gratis, HP ini. Nggak usah dulu barang mahal-mahal bagaimana. Ini HP ini. Karena gratis jadi habis pakai kok sudah lempar. Nanti bukan karena saudara sudah mau pakai ulang. Gratis kok ini jadi lempar-lempar begitu. Justru karena gratis orangnya dapat beli. Jaga baik-baik karena ini kasih yang orang cuma ada kasih. Kitanya enggak dapat beli. Jadi jaga baik-baik gitu toh. Saudaranya enggak ada motor, kong orang kasih motor. Kong karena gratis dapat lihat ada batu, saudara tabrak tuh batu. Hah? Kasih biar. Apa kau TN? Semua tatu buruk pagar biar jo gratis kuah ini. Atau gimana? Pasti dia so gila. Justru karena gratis barang mahal. Belum buka tuh pagar jangan masuk. Buka dulu tuh pagar. Kok masuk nanti semua kok peot tuh apa? Tuh motor. Gitu tuh. Dapat oto gratis. Kong saudara saya tabrak-tabrak di mana-mana. Tuh. So tahu-tahu mesti babelok kiri. Tuh jalan so mesti babelok. Gratis kok kasih terus jo biar dia tak tubruk. Itu bukan cuma orang bego. Itu orang gila. Nah, waktu saudara tahu keselamatan adalah kasih karunia. Kau tidak bisa usahakan sendiri. Mengapa kau tidak menjaga keselamatan karya Allah itu dalam hidupmu? Jaga bagaimana? Kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tapi yang kudus. Jaga dirimu. Baca keseluruhan surat Kolose dan saudara akan lihat. Paulus bilang, justru karena kamu sudah dibangkitkan. Ya, hidup lama dikuburkan, bangkit dalam hidup yang baru. Maka pikirkan dan cari perkara-perkara di atas. Di mana Kristus ada. Di mana Kristus tinggal. Bukan cari tuh perkara di bawah. Dan saudara sangat menghargai itu perkara-perkara itu. Yang nyandak guna itu toh. Tuh ya, saudara belajar taruh di dalam hati.
Yang lama sudah berlalu. Aku lahir baru. Maka cara pikir yang baru. Aku harus punya dan hargai. Tinggal terus dalam persekutuan dengannya. Ya, cari Tuhan semakin sungguh. Saudara akan sangat hargai dia. Ya. Kesempatan hidup yang Tuhan masih beri. Hal-hal yang torang so tinggalkan, torang so lupakan. Padahal torang tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, tolong aku, buat aku kembali melakukannya. Memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Saudara, jangan berhenti menyembah Yesus. Ini torang pe keputusan dipertahankan sampai hari terakhir. Nah, Yesus segala-galanya. Untuk dia hidup ini. Dialah Tuhan. Dialah keselamatan itu sendiri. Coba yang terakhir tolong kembali baca tuh tadi. Itu keselamatan, Kisah pasal 4 tadi. Ya, supaya saudara kembali diteguhkan. Ya, dikuatkan saudara. Duh kasih yang ya. Mulai dari ayat 11 tadi dek. Ayat 11. Ayat 11 coba. Yesus itu adalah batu. Jangan baku ikut ya saudara. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang. Dorang buang. Mari kalau orang enggak. Orang mengasihi. Menghormati dia. Menyembah dia. Biarkan orang lain menendang batu itu. Membuang batu itu for orang. Dia segala-galanya. Oke, orang baca sekali lagi. Mari sambil berdiri. Ya, dah. Baca dengan sungguh. Baca dengan penuh hormat. Itu saudara ya. Taruh dalam-dalam di hatimu. Sekali lagi, Yesus nama itu ya. Nama di atas segala nama ya. Sedang diremehkan, sedang dihina hari-hari ini ya. Tapi mari orang mau berdiri dan berkata, bagi kami engkau tetap segalanya. Oke, baca sama-sama. 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ya. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh haleluya. Mari berdiri. Oh Yesus. Terima kasih untuk keselamatan itu. Terima kasih untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa.